Namun beruntung mereka bisa lepas dari sangkar burung itu dan tidak sengaja mereka berdua membuka tirai jendela. Dan cahaya langsung mengenai tangan zombie itu dan dengan sengaja mereka membuka tirai itu. Ya gak tahu pura-pura sengaja, gak tahu pura-pura bego atau gimana gitu. Atau gak tahu emang bego beneran. Mereka malah main-main sama tirai itu. Karena tirai itu katanya bisa mengeluarkan suara-suara aneh yang ternyata berasal dari suara si El Diablo yang kesakitan karena terkena cahaya matahari. Akhirnya El Diablo pun gosong dan lenyap. Dan para zombie pun bisa bebas jiwanya dan mereka pun berhasil menyelesaikan tantangannya. Kembalinya dari mimpi, mereka berdua pun bangun dan masih di perjalanan. Di mobil tiba-tiba ada Sage yang mengatakan bahwa itu tepatnya adalah penglihatan, gengs. Lalu ia pun memberikan sebuah cermin untuk melihat keadaan Gary di istana Raja Poseidon. Mereka pun melihat Gary yang diantarkan ke Raja Poseidon. Dan Raja Poseidon pun mengancam Gary supaya Gary tidak kehabisan cairan. Karena jika kehabisan cairan, maka Gary akan berakhir seperti siput-siput yang lain. Beralih ke Krusty Krab, yang seperti restoran bangkrut, Tuan Krab duduk lesu dan datanglah Plankton untuk menanyakan bisnisnya yang dah kelihatan hancur gitu. Dan Plankton masih seperti biasanya meminta formula Krabby Patty. Akhirnya Tuan Crab yang sudah putus asa pun memberikan formulanya dengan cuma-cuma. Tuan Crab pun mengatakan bahwa tanpa SpongeBob, semua yang ia dapatkan selama ini tidak ada artinya lagi. Nice. Akhirnya SpongeBob dan Patrick sampai di kota Atlantis yang hilang. Sage memperingatkan SpongeBob dan Patrick untuk berhati-hati dan tidak tergoda dengan distorsi kota Atlantis. SpongeBob dan Patrick berkata tidak akan kehilangan fokus dan tujuan utama mereka untuk datang ke kota itu. Tapi ternyata kota Atlantis langsung menggoda mereka ketika pertama kali mereka masuk ke dalam kota itu. Akhirnya mereka berdua head on dan menghabiskan uang mereka untuk bermain-main. Dan hokinya lagi, mereka bisa mendapatkan uang koin tambahan dengan menebak-nebak. Jago banget kan? Fake friends pun berdatangan. Memang sih, kalau memang banyak duit pasti banyak teman. Dan temannya itu fake ya maksudnya. Akhirnya pagi pun tiba. SpongeBob dan Patrick yang kelelahan pun akhirnya ketiduran di jalanan. Kemudian mereka bangun dan bertemu dengan Sage. Sage pun mengingatkan kembali tujuan awal mereka datang ke kota itu. Kemudian masuklah SpongeBob dan Patrick ke dalam istana Poseidon menggunakan motor dan bilang kepada resepsionis bahwa mereka ingin bertemu dengan Raja Poseidon. Oh, tentu saja ditolak mentah-mentah. Akhirnya mereka secara barbar dan tidak sengaja masuk ke dalam pintu panggung pertunjukan yang ternyata Raja Poseidon ada di situ juga. Kemudian Patrick berpura-pura bahwa mereka di situ untuk menghibur raja. Namun pertunjukan yang mereka berikan itu tidak membuat penonton senang dan malah membosankan. Ketika SpongeBob di panggung, dia pun salfok sama si Gary yang dijadikan skincare oleh Raja dan kemudian berlari menghampiri Gary. Dan SpongeBob pun berbicara kepada Raja bahwa ada kesalahpahaman tentang Gary yang namanya telah diganti Raja menjadi Fred. Mereka pun akhirnya pak tarik-tarik. Lalu akhirnya SpongeBob pun dan juga Patrick ditangkap pengawal istana dan dimasukkan ke dalam penjara. Kembali ke Bikini Bottom, Sandy menumpangi kereta roket dan berencana ke rumah SpongeBob. Sesampainya di rumah SpongeBob, Sandy mencari SpongeBob di rumahnya yang sudah hancur berantakan gak keurus. Akhirnya Sandy mendatangi Krusty Krab karena dia pikir bahwa ada yang melakukan hal buruk pada SpongeBob. Namun memang tidak ada satupun di antara Tuan Krab ataupun Squidward yang tahu di mana SpongeBob berada. Tiba-tiba ada reporter yang mengabarkan dari kota Atlantis bahwa ada 2 tersangka yang ditangkap. Dan ternyata itu adalah SpongeBob dan Patrick. Kemudian SpongeBob dan Patrick juga diberitakan akan dipenggal pada hari pertunjukan. Kemudian datanglah Plankton ke Krusty Krab dengan rasa bersalah tapi tidak ingin disalahkan. Plankton mengakui bahwa dia mempunyai sedikit keterlibatan atas hilangnya Gary, Patrick, dan juga SpongeBob.
Lalu akhirnya mereka berempat berencana menyusul ke kota Atlantis dengan menggunakan mobil Patty yang mungkin juga dirancang oleh si Sandy. Akhirnya mereka pergi dengan ngebut, melaju tanpa batas dan melampauinya. Sementara itu di dalam penjara, Patrick yang bodoh tapi pintar ini malah main-main sama keyboard mininya. Nyetelnya pakai nada mistis lagi. Dan Patrick mengingatkan kepada koin yang katanya dapat memberikan semangat. Dan tanpa disangka-sangka juga koin itu hilang karena sudah dipertaruhkan sewaktu mereka berhedon ria di kasino. Akhirnya mereka berdua pun ribut lagi dan konyolnya Patrick bisa pindah sel. Tidak masuk akal. Kalau gitu kenapa gak kabur aja dari tadi gitu cok. Lalu datanglah Sage. Patrick dan SpongeBob masih saling menyalahkan, padahal udah tahu mereka yang salah. Kemudian Sage berkata bahwa koin itu hanyalah simbol. Keberanian terbaik ada pada diri mereka, bukan di koin itu. Dan keberanian itu akan muncul ketika mereka butuhkan. Dan di sisi lain, Tuan Crab, Squidward, Sandy, dan juga Plankton masih di perjalanan. Dan Plankton akhirnya menceritakan semua kejadian yang telah ia rencanakan sebelumnya. Setelah masuk kota Atlantis, Sandy yang menyetirnya ugal-ugalan sampai juga di tempat pertunjukan. Di tempat pertunjukan, hostnya memperkenalkan SpongeBob dan Patrick sebagai tawanan. Dan di sisi lain ada juga penasehat raja yang mewakili raja. Dan tidak lupa juga dia memperkenalkan Al Gojo yang bernama Lemon. The Sandy Squad datang mengendap-endap. Patrick yang sekarang terlihat pintar tapi bodoh ini mengatakan kepada SpongeBob untuk tenang. Karena dia sudah bekerja sama dengan jaksa penuntut yang tidak lain adalah si penasehat raja untuk membawa bukti yang kuat kepada terdakwa. Padahal terdakwanya itu adalah si SpongeBob. Bego. Pengadilan pun dimulai. Dan si penasehat raja ini membawa bukti siput yang tidak lain adalah si Gary. Para penonton pun menyoraki SpongeBob dan Patrick. Namun tidak tinggal diam, The Sandy Squad pun mengambil alih ruangan dan menyekap si Lemon. Dan juga penasehat rajanya, gengs. Akhirnya Sandy meminta diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan. Akhirnya Raja membolehkan Sandy untuk melakukan itu. Setelah itu Sandy bersaksi bahwa SpongeBob itu orang baik. Bahkan ketika mereka bertemu sejak kecil, Sandy pun flashback ketika dia bertemu SpongeBob pada perkemahan musim panas. Saat itu Sandy datang dengan menggunakan ubur-ubur. Udah barbar semenjak dini sih. Akhirnya SpongeBob dan Sandy berkenalan dan SpongeBob memberikan motivasi kepada Sandy yang insecure karena tidak dapat menjadi ilmuwan. Kemudian mereka saling gebuk-menggebuk. Dan kemudian penonton pun tersentuh dengan kesaksian Sandy. Lalu Patrick pun memberikan kesaksian bahwa hukum itu harus dilanggar. Bagus Pat, bagus. Patrick juga flashback ketika dia masih bocah dan rindu rumah. Lalu SpongeBob pikir yang Patrick butuhkan adalah teman. Dan Patrick bilang bahwa dia tidak punya teman. Namun SpongeBob pun menyatakan dirinya sebagai teman pertamanya Patrick. Dan dari situlah SpongeBob dan Patrick berteman. Dan sering berjalannya waktu, mereka pun sering nangkap ubur-ubur barengan. Ternyata dari situ gengs ceritanya. Kemudian disusul dengan Squidward yang juga flashback ketika SpongeBob yang memenangkan pertunjukan camping musim panas berusaha untuk menghibur Squidward yang sedih karena tidak memenangkan piala perkemahan. Akhirnya SpongeBob pun berpura-pura ada kesalahan ketika Miss Puff yang menyatakan siapa yang menang. Dan SpongeBob pun mengatakan bahwa yang menang adalah Squidward. Dan ia pun tersanjung dan SpongeBob tetap memotivasi Squidward untuk tetap memainkan klarinetnya. Kemudian giliran Tuan Crab yang memberikan pembelaan terhadap SpongeBob. Mulai dari cara kerja SpongeBob, hingga Tuan Crab berpikir bahwa formula itu hanyalah daftar bahan-bahan dan metode pemberi rasa. Kuncinya adalah SpongeBob. Sandy pun mengatakan kepada SpongeBob untuk bersiap kabur dari panggung, dan kemudian mereka pun mengadakan pertunjukan yang diam-diam tujuannya adalah untuk kabur dan membawa Gary keluar dari tangan si Raja. Akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat pertunjukan setelah Raja sadar, dia memerintahkan pasukannya untuk menangkap SpongeBob and Friends.
Mereka lari terbirit-birit dan ya, Patrick kebiasaan gak bisa lanjut kalau ada makanan. Masih aja dia sempatnya makan. Lalu ya, mereka pun masuk ke dalam baju zirah kosong dan ketika pasukan raja masuk ke dalam ruangan itu, mereka tidak tahu bahwa SpongeBob and Friends ada di dalam baju zirah tersebut. Kemudian mereka pun mulai berperang dengan pasukan raja dan tidak sengaja mereka tisoledat, bola meriam, dan terguling. Kemudian berjalan kayang. Ternyata di dalamnya hanya ada Squidward doang, gengs. Dan dia pun jatuh dengan pantat terbakar. SpongeBob and Friends pun berusaha menangkap Squidward. Dan yang tepat sasaran ternyata daging ayamnya, gengs. Beruntung ada Otto yang datang, namun Plankton memberikan perintah duluan sehingga ketika SpongeBob dan kawan-kawan akan naik mobil, Otto udah ngegas duluan tuh gengs. Mereka pun terkepung tentara raja dan tidak bisa kemana-mana. Akhirnya raja datang dan SpongeBob memberikan pembelaan terakhir. Dan dia berkata bahwa harusnya raja mengerti jika mempunyai kawan-kawan seperti teman-teman SpongeBob. Dan ternyata Raja Poseidon tidak mempunyai teman, gengs. Ya, semuanya kabur dan tidak ingin mengakui bahwa mereka adalah temannya raja. Raja menjadi sedih dan seperti biasanya SpongeBob mengajukan pertemanan kepada raja dan SpongeBob berkata bahwa penampilan tidak berarti. SpongeBob and the Gangs gak peduli ketidaksempurnaan atau bahkan yang lebih besar. Yang penting ada di dalam hatinya. Gitu. Raja pun luluh dan penampilannya berubah drastis. Jadi botak, tua, ompong, gendut. Namun di sisi lain Raja menghormati SpongeBob karena hanya dia yang berani berkata seperti itu di hadapan Raja. Kemudian, siput-siput yang ditahan dibebaskan dan Gary meminta SpongeBob untuk mengadopsi dan membawa semua siput yang ada untuk dibawa ke Bikini Bottom. Akhirnya, semua orang di Bikini Bottom pun mempunyai siput dan semua orang bahagia. Selesai. Akhir kata, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari film SpongeBob ini, gengs. Coba sebutin ya di kolom komentar. Like jika kamu suka video ini dan jangan lupa subscribe channel ini karena setiap like dan subscribe kalian menambah semangat untuk membuat alur film yang lain. Oh iya, kalau kalian punya request alur cerita yang lain, bisa kalian tulisin di kolom komentar ya guys. See you on the next video.